kita nggak usah diajari lagi tentang toleransi. Dan nggak usah, jangan ditakut-takuti dengan isu-isu radikal. Jangan sampai ada kepentingan kapitalisme global di sana yang terselubung dari itu. Nah, saya katakan bahwa, saya tegaskan bahwa yang radikal itu adalah kaum borjuis, kaum kapitalis, korporasi yang kemudian merenggut hak-hak rakyat, para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, calon doktor Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Ketua Umum PBHMI MBO. Beliau adalah Afandi Ismail. Selamat datang, Ketum. Apa kabar? Alhamdulillah ya, sehat, Ketum. Ini luar biasa. Saya punya tamu istimewa yang memang malam hari ini kita akan berdiskusi, kita akan bertukar pikiran terkait dengan isu wacana yang lagi menghebohkan seantero Indonesia, khususnya umat Muslim, dengan statement seorang pejabat negara yang memang tidak seharusnya keluar dari mulut beliau. Kita tahu bersama bahwa Islam adalah rahmat lil alamin. Islam adalah rahmat bagi sekalian alam, pembawa kedamaian. Islam selalu mengajarkan tentang persatuan, kebaikan, untuk menebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Islam tidak pernah mengajarkan tentang pemecahan pecah belah antar sesama saudara. Nah, bagaimana mungkin seorang pejabat negara, kita katakanlah yang sementara ini lagi dibahas di mana-mana, termasuk dibahas pada rapat dengan pendapat Komisi 8 DPR RI bersama dengan Kementerian Agama, yaitu statement bahwa hafiz Quran dan juga para guru ngaji, para ustaz dan lain sebagainya adalah bibit-bibit radikalisme. Untuk itu, Ketum, kita bertukar pikiran, Ketum. Saya mau bertanya, bagaimana sih pandangan Ketum terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama? Kita tahu bahwa yang tadi saya sampaikan, Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada sedikit pun dalam Al-Quran, dalam hadis dan lain sebagainya mengajarkan kita bahwa Islam itu mengajarkan tentang keburukan. Justru kita diajarkan tentang amar ma'ruf nahi munkar, saling mengajarkan tentang kebaikan, ya, meninggalkan keburukan. Bagaimana mungkin radikalisme itu dilebelkan pada diri Islam itu sendiri, meskipun tidak secara keseluruhan. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu, Ketum. Baik, terima kasih banyak. Saya manggilnya apa ya pastinya ya? Ici aja. Ici. Mbak Ici ya. Ya. Oke. Jadi ternyata luar biasa juga, suatu kehormatan bagi saya diundang di kegiatan ini, di acara yang santai tapi serius ya. Iya. Jadi luar biasa, ini menjadi satu inspirasi tentunya bagi teman-teman semuanya, generasi muda, para aktivis generasi milenial untuk cerdas di dalam memanfaatkan teknologi. Jadi terima kasih banyak. Saya tadi sudah disampaikan, tapi saya awali dengan salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatan wa salam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak. Saya Afandi Ismail. Untuk pengalaman organisasi tadi juga sudah dipaparkan oleh Mbak Ici, Yunda Ici ya. Siap. Karena beliau ini mantan bendahara umum Kopati PBHMI. Iya. Jadi kita sama-sama HMI. Iya. Dari rahim yang Sama. Alhamdulillah saya sekarang diamanatkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi untuk periode atau masa bakti 2020 sampai 2022 atau
1441 sampai 1443 Hijriah ya. Oke. Jadi pertanyaannya menarik ya. Dan memang beberapa hari terakhir ini lagi ramai di media soal statement Menteri Agama. Menteri Agama Pak Farouk Razi terkait dengan wacana atau mungkin stereotip mungkin ya, Iya. atau pelabelan Seolah-olah gitu. ya, bahwa apa namanya yang kutuking kemudian para hafal atau hafiz Al-Quran menjadi pintu masuk yang mudah, kira-kira Iya, pintu masuk yang mudah. Bibit bahasanya bibit unggul, bibit-bibit dari radikalisme itu. Iya, betul. Iya. Bagi paham-paham radikalisme. Saya tertarik untuk mengawali diskusi kita dengan mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai hambanya, tentu sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbik, jadi mengajak kepada jalan Tuhan itu, kepada jalan Allah, tentunya adinul Islam bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu bisa dipahami tentu dengan kapasitas ilmu pengetahuan. Iya. Karena Islam sebagaimana yang kita pahami adalah agama yang lekat atau identik dengan ilmu pengetahuan. Ya fa'allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang hasanah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kita kalau harus berdiskusi, berdialektika, berdebat maka dengan baik. Nah, sederhananya bahwa Islam itu sebagaimana tadi yang Yunda Ici sebutkan, Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga sangat keliru menurut kita sebagai muslim, tentu sebagai aktivis HMI, sebagai kader-kader himpunan mahasiswa Islam yang punya sejarah panjang terhadap kemerdekaan, tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengangkat derajat umat Islam. Tentu kita tidak sepakat kalau kemudian Islam itu seolah-olah di bangsa kita ini dilekatkan atau diidentikan, quote diidentikan dengan radikal, dengan ekstremisme, dengan terorisme. Nah, yang tentu kita sangat sayangkan adalah bahwa itu kemudian keluar dari seorang pejabat. Ini juga agama, apalagi Menteri Agama ya, Tum ya. Terus kan ini tuh bukan saja masalah yang tadi dibilang godlocking terhadap para penghafal Quran, para ustadz-ustadz, tapi sebelumnya wacana-wacana tentang bibit-bibit radikalisme ini misalkan dari celana cingkrang, itu kan sudah wacana-wacana sebelumnya juga. Celana cingkrang yang bercadar, ya meskipun udah diklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan celana cingkrang ini bagi PNS. Nah, ini kan tentang akidah seseorang, berarti tidak ada batasan dong, kayak gitu kan. Nah, jadi ini bagaimana nih tuh? Saya setuju ketika Ketum menyampaikan bahwa sebenarnya kita tersinggung selaku umat muslim ketika Islam itu identik dengan radikalisme. Radikal ini kan sesuatu yang identik jahat, kekerasan, iya kan? Nah, seperti apa itu tuh? Jadi kalau kita ingin flashback ya, melihat pada perspektif historis misalnya sejarah, ya saya pikir kita umat Islam masih sangat lekat di benak kita. Propaganda isu tentang terorisme, tentang radikalisme ini seingat saya mulai bergulir dan kemudian masuk ke dalam negara kita khususnya ya, itu sejak peristiwa WTC Pentagon di Amerika Serikat tahun 2001 ya. 2001 betul. 11 September kalau iya, benar. 11 September 2001
terjadi terjadi apa namanya serangan lah, Serangan. yang kemudian ditujukan kepada kelompok Kelompok Islam radikal Islam radikal. yang ada di Afghanistan. Betul. Osama bin Laden lah. Ya, Osama bin Laden. Iya, akhirnya kemudian singkat cerita bergulir sampai sekarang soal terorisme, soal radikalisme. Iya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya tentu kalau bicara mengenai Al-Qaeda, kemudian ISIS yang baru-baru ini kan, Iya. ISIS, tentu ini menjadi satu perbincangan, menjadi satu bahan diskusi yang debatable juga. Kan Iya. gitu. Artinya apakah benar-benar kelompok-kelompok itu adalah merupakan pure dari kelompok-kelompok Islam gitu ya, bagaimana Iya. kemudian dia memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam menjadi sangat radikal, Iya. atau kita juga patut mencurigai bahwa sebenarnya kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang dipelihara Dipelihara, iya. oleh musuh Islam. Iya. Ya, ini masih menjadi perdebatan Iya. debatable. Tapi bahwa secara kasuistik Iya. tadi disebutkan ada yang celana Cingkrang. apa namanya Perempuan bercadar kan Iya. kemarin sebelumnya juga wacana Betul. itu ini juga sama dengan orang yang Iya. sama gitu. Iya. Orang Ya, yang sama. secara empirik mungkin fenomenanya ada, Iya. kan gitu ya, Iya. ditemukan pelaku-pelakunya. Tetapi menurut saya bahwa lalu kemudian kasus-kasus yang seperti itu dijadikan sebagai acuan untuk mengover generalisasi Iya. bahwa semua muslimah yang bercadar, yang berkerudung besar, Iya. kemudian ikhwan yang Cingkrang. bercelana cingkrang, ya, itu kemudian diidentikan dengan orang-orang yang punya pemahaman radikal. Bagi saya juga keliru, itu over generalisasi, Benar. fallacy of logic, kesalahan dalam pikiran. Berpikir. Ya. Baik Tung, kan kalau kita bicara tentang radikalisme, ini berarti dia asal kata dari radikal. Isme ini kan paham, berarti bahwa paham-paham radikal nih. Nah, menurut Ketum ini meskipun tadi sudah ada sih, tapi saya mau mendengar pandangan Ketum sendiri dalam kacamata Ketum sendiri terkait dengan sebenarnya paham radikalis kalau kita mau lihat ini lebih identik ke siapa sih gitu, sehingga jangan lagi label ini tentang paham ini sedikit meskipun contoh-contoh kasus tadi sudah disampaikan, tidak semua orang, meskipun ada beberapa kasus yang ditemukan tapi bisa jadi itu adalah propaganda. Kita kan ini kan cara berpakaian, bisa saja orang mau memusuhi Islam contoh, iya kan, jadi namanya juga propaganda. Dia menggunakan celana cingkrang atau cadar, bisa jadi kan orang pakai cadar, ya kan, kita nggak tahu gitu. Jadi ketika dia buat sesuatu yang lebih identik dengan radikalis, dianggaplah itu adalah perempuan-perempuan muslim yang bercadar. Padahal tadi sejak awal saya sudah sampaikan bahwa Islam tidak pernah sedikit pun dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Rasul nggak ada mengajarkan tentang kekerasan, iya kan, paham-paham radikal ini. Bagaimana pandangan Ketum tuh yang tadi saya bilang bahwa ini suatu paham gitu, dan itu sebenarnya lebih melekat kemana gitu contoh-contoh kasusnya. Bahkan untuk mempertegas bahwa Islam itu cinta pada Kedamaian. Islam itu adalah din, ajaran, Iya. risalah Allah Subhanahu wa taala, agama yang rahmatan Rahmatan lil lil alamin, alamin. bahwa Islam itu selalu mengedepankan persaudaraan. Itu saya pikir tegas di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa membunuh satu nyawa orang Iya. yang tidak berdosa, Iya. yang tidak bersalah tanpa sebab yang syar'i, Benar. itu sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Manusia. Kan gitu. Iya, benar. Jadi artinya bahwa ini menegaskan ajaran Islam adalah ajaran yang tidak bisa diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan radikalisme. Nah, kemudian menarik kan? Ya tentu kalau kita di HMI saya kira sudah tahap bahwa Iya. pakaian celana cingkrang misalnya, Iya. atau apa namanya, atau cadar, Cadar.
Ya tentu teman-teman atau saudari-saudari muslimah kita, para akhwat, para muslimah yang bercadar, Iya. di satu sisi tentu kita harus berikan apresiasi Iya. karena itu Pilihan benar. dari bagaimana mereka memahami tentang ajaran Ajaran Islam, Islam itu sendiri. mungkin fikihnya, Iya, syar'inya. syar'inya benar. Jadi saya kira itu tidak perlu diperdebatkan. Diperdebatkan. Iya. Itu pula yang apakah dia isbal atau tidak isbal. Iya. Nah, tetapi poinnya yang saya katakan bahwa menarik tadi, saya melihatnya bahwa kenapa keliru ketika pakaian itu kemudian diidentikan dengan satu konstruksi pemahaman. Ya karena itu adalah sesuatu yang aksidental sebenarnya kan, Iya. bukan hal yang substansial. Iya, benar. Kan gitu. Iya, iya. Nah, sehingga kita tidak ada perdebatan dalam soal itu. Kemudian soal radikalisme, kita harus melihatnya dari perspektif etimologis lah. Iya. Jadi radikalisme itu kan, atau radikal itu Radikal. asal katanya radix ya, Iya. radix. Jadi radix itu artinya mengangkat, Betul, betul. fundamental. Benar, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Kafah. Iya. Kan gitu ya? Iya, benar. Kan gitu ya? Iya. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Nah, itu berkonsekuensi pada bagaimana kita benar-benar fundamental, Iya. bagaimana benar-benar secara radikal memahami Islam sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Kafah. Nah, kemudian siapa yang bisa menafikan bahwa perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia itu terlepas atau tidak melibatkan para santri, Para santri, iya. Para ulama. Iya. para dai, Para dai. para mubalik. Betul. Nah, orang-orang yang ngerti dengan agama. Agama. Karena tentunya mereka, para pendahulu kita, para pejuang-pejuang terdahulu, para alim ulama, para santri terdahulu. Karena tentunya memahami Islam yang kafah itulah yang radikal itulah sehingga berhasil mengusir Penjajah, benar. Kan gitu. Indonesia benar, benar. Iya, iya. Nah, coba kalau mereka tidak radikal. Iya, betul. Nah, tentu Sampai sekarang Indonesia masih jajah ya. Kalau mereka enggak di radikal, iya. tentu terminologi radikal ini dalam maksud saya adalah sebagai satu spirit Iya. dalam hal-hal yang positif. Positif, iya. Gitu. Jadi begitu. Tapi kan sekarang radikal itu bukan saja sekarang, dari sebelumnya kan radikal itu lebih identik dengan sesuatu yang jahat gitu, yang tidak baik, ya kan? Meskipun memang kalau misalkan dalam perspektif itu sendiri, kalau kita mau menganggap radikal itu positif ya, kita lihat dari ke belakang, kita tarik benar-benar dari belakang, dari sejarah perjuangan bangsa ini kan, para kader kita. Nah, mereka berjuang itu dengan spirit karena radikal dulu tadi, tindakan-tindakan radikal itu mengusir para penjajah dari negeri ini. Kalau enggak ya sampai sekarang kita masih dijajah gitu. Iya. Nah, dan seharusnya kalau saya menangkap itu kita memang harus radikal sekarang karena yang susahnya kita saling berlawanan sama bangsa kita sendiri gitu. Tapi dalam tanda kutip, radikal dalam tanda kutip. Baik Tum. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan saya, insya Allah menarik nih Tum. Kan kalau menurut Ketum, apakah sudah tepat isu radikal terorisme ini dibahas sama Menteri Agama, sementara kalau kita mau lihat job-job kerja ini kan seharusnya lebih cenderung, lebih tepat lah bahasanya itu ke Polhukam, Kemenhan, ya kan, Ketahanan Nasional atau Polhukam lah. Nah, kalau kita lihat ini kan masih ada banyak isu-isu atau masalah-masalah yang memang benar-benar merusak etika dan moralitas anak bangsa. Salah satu beberapa kasus contohnya narkoba, minuman keras, ya kan, miras, kemudian ada judi dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak ditangani oleh Kementerian Agama, atau menurut kamu bagaimana?
apakah memang radikalisme dan terorisme ini cocok untuk Kementerian Agama gitu? Ya itu mah. Oke, menarik ya. Iya. Jadi sebelum saya jawab, saya tadi ingin meluruskan ayat yang saya sebutkan. Iya. Udkhulu fi silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah. Nah, jadi pertanyaan dari Yunda Isya Iya. memang menarik. Jadi saya pikir bahwa problematika yang dihadapi oleh bangsa kita itu masih sangat banyak. Iya. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini Iya. yang berlangsung atau berjalan, kita diterpa oleh COVID-19 ini kurang lebih sudah 6 bulan Iya. sejak awal Maret kan sampai sekarang, dan bahkan kemudian karena grafiknya mengalami peningkatan yang luar biasa Iya. signifikan, akhirnya PSBB kemudian mulai diterapkan lagi dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Poinnya bahwa di tengah memang sebenarnya hasil analisis kritis kita bahwa masalah multidimensi yang dihadapi oleh bangsa ini bukan baru-baru ketika COVID aja. COVID aja, iya. Tetapi kemudian semakin diperparah ketika wabah COVID-19 ini menyerang. Menyerang. Iya. Nah, jadi banyak sekali persoalan kita ini, Persoalan banyak. terutama yang di samping ekonomi. Iya. Jadi perekonomian kita ini, pertumbuhan ekonomi kita ini anjlok luar biasa, minus 5,32%. Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh lah mencari sampelnya, kita ada kesulitan kan di dalam memenuhi kebutuhan Betul, sehari-hari. betul. Kemudian menimpa aspek pendidikan kita juga. Itu lebih parah. Nah, jadi pembelajaran online Iya. dari itu ya tentu menuai banyak persoalan. Betul. Bukan hanya yang berkaitan langsung dengan signifikansi kemampuan peserta didik untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga efek-efek domino yang dihasilkan dari itu. Misalnya stres, orang tua juga harus stres gitu kan, Iya. karena harus memenuhi kebutuhan gadget Iya. yang terstandar, sedangkan kita tahu bahwa penduduk miskin di negara kita ini masih mayoritas. Iya. Nah, belum lagi kalau yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, moral. Iya. Tentang apa namanya, kan banyak kasus nih seperti narkoba, miras, judi ini benar-benar sebenarnya masalah yang sejak dulu yang benar-benar merusak etika dan moralitas anak bangsa Indonesia, generasi-generasi muda itu kita nggak bisa pungkiri tuh. Bagaimana itu? Makanya kalau berpikirnya radikal, Iya. ini karena kita berpikir Radikal ya. berpikir radikal, kemudian mencoba melihat persoalan secara komprehensif, maka sebenarnya satu persoalan itu tidak bisa dilepaskan dengan persoalan yang lain, atau satu peran pemerintah itu nggak bisa dilepaskan dengan sektor-sektor yang lain, misalnya kementerian. Iya. Nah, kalau tadi disebutkan secara umum kita sebut dengan degradasi moral. Degradasi moral. Gitu ya. Iya, benar. Yang disebabkan dengan ada narkoba, Ada narkoba, iya. dan sebagainya dan Iya. sebagainya. Kenakalan remaja, Kenakalan remaja, tawuran sebagainya. Ini menjadi parameter bahwa pendidikan kita gagal. Iya. Itu di satu sisi. Kemudian pertanyaannya, sejauh ini peran Kementerian Pendidikan apa? Kementerian Agama. Kemudian di Iya. sisi yang lain peran Kementerian Agama Iya. apa? Sedangkan kita melihat bahwa porsi pendidikan agama Iya. yang ada di lembaga-lembaga atau institusi pendidikan formal itu sangat sedikit. Kita Iya. mahasiswa ya, Iya, betul. pernah S1, Pernah S1, yang iya. diajarkan paling hal-hal yang sifatnya fikih, wudu dan sebagainya. Dan itu juga kalau saya seingat saya ya Tum ya, kalau kita sekolahnya di sekolah agama, misalkan Ali ya, kita lebih banyak dapat itu. Pada saat kuliah cuma satu mata kuliah, kalau sekolah kuliah umum, universitas yang umum, ya itu tuh pasti cuma satu mata kuliah agama gitu. Mata kuliah umum satu aja itu. Iya, betul. Nah, ini masalahnya benar. Pertanyaannya, Menarik nih. pertanyaannya bagaimana caranya pendidikan, lembaga pendidikan formal kita melalui variabel pembelajaran agama bisa menyentuh pada aspek moralitas. Iya. Padahal yang belum, kalau kita mengutip perkataan yang belum,
Ya belum mengatakan orang belajar itu pada prinsipnya mencapai 3 rangkaian keberhasilan. Iya. Selain kognitif, pengetahuan, knowledge, kemudian skill, psikomotor juga afektif. Iya. Lebih sederhana lagi yang Pak sebut bahwa pendidikan itu kan tujuannya sederhana saja, mencetak orang baik, melahirkan orang-orang yang baik, yang bijaksana, karena orang yang baik pasti akan berperilaku mulia. Nah, banyak lah sebenarnya contoh-contoh kasus atau fenomena yang bisa kita lihat menjadi parameter bahwa pendidikan kita gagal. Para koruptor itu kan dicetak oleh pendidikan. Betul. Iya. Kan gitu. Iya. Pendidikan kita hanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya administratif, formalistik, tetapi tidak menyentuh pada substansi pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Belum lagi ditambah dengan kegelisahan kita terhadap mutu pendidikan, pembelajaran agama, Iya. khususnya agama Islam, itu porsinya sangat sedikit. Iya, Kan yang gitu. tadi saya sebut ya benar. Nah, ini menjadi parameter juga bahwa koordinasi atau sinergitas antar kementerian, misalnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Iya. kemudian Muhammadiyah. Bagi saya peran Majelis Ulama Indonesia Iya. dan ormas Islam juga harus ditingkatkan pelibatan,nya di dalam, ya oke lah, kalau misalnya kita bersepakat untuk, pada prinsipnya kita semuanya sepakat bahwa tindakan yang disebut dengan terorisme, Iya. pengeboman, Iya. merugikan orang banyak, kita sepakat bahwa kita melawan itu Melawan secara itu bersama-sama, pasti, iya. kan gitu. Iya. Nah, tetapi tentunya selain tindakan-tindakan pencegahan, ya apa namanya, selain pemberantasan, maka tindakan-tindakan preventif melalui jalur pendidikan perlu dilakukan Iya. dengan melibatkan semua Unsur, ormas, iya. ya, unsur yang ada di dalam Islam. Islam, betul. Apalagi negara kita ini negara yang Islamnya Mayoritas 85% ya. Tetapi Iya. saya melihat justru kok menjadi ketakutan seolah-olah ya. Iya. Pemerintah kita takut dengan Islam. Islam, Kan iya. gitu ya. Iya. Ya, saya curiga kelompok-kelompok anti Islam memanfaatkan situasi Betul, itu. iya. Saya juga melihat dari itu, iya. Nah, jadi ini yang menjadi kegelisahan kita. Kemudian yang menarik juga dari pertanyaan tadi, selama ini kita bertanya-tanya peran dari BIN misalnya, Iya. Badan Intelijen Negara, peran dari aparat polisian, dan instrumen-instrumen penegak hukum yang lainnya, terutama kepolisiannya, TNI, Polri, BIN, terhadap kelompok-kelompok ekstrim yang merugikan masyarakat banyak ini kemarin kan gitu. Iya. Ya mestinya kalau saya mereka sudah bekerja secara radikal juga gitu Iya. kan, bekerja secara serius untuk benar-benar membasmi kelompok-kelompok ekstrim Iya. yang sebenarnya salah kalau kita kemudian melabeli dia sebagai orang-orang yang bahwa tindakan itu adalah tindakan yang diajarkan oleh Islam. Islam, iya. Jadi kelompok ekstrim ya ekstrim saja, Ekstrim, iya. kan gitu. Iya. Nah, bahwa agamanya apa terserah. Terserah, Tapi iya. Kita Perilakunya. secara personal. Iya, betul. Jadi justifikasinya justifikasi personal. Personal, Bahwa dia keliru di dalam memahami Islam, Iya. mungkin juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang anti Islam. Iya. Nah, jadi melihatnya harus secara Personality, Iya. benar. Dan bagi saya bahwa peran dari Badan Intelijen, TNI, Polri harus ditingkatkan. Iya. Anggarannya kan Iya. pertanyaannya ngapain aja? Ngapain aja? Kan gitu. Iya, betul. Jadi kasihan juga menteri ini kalau kemudian harus terlalu jauh ngurusin hal-hal yang Iya, kayak radikal Iya. dan sebagainya. Padahal masih banyak masalah-masalah krusial di mestinya ini kan. Iya. mestinya Menteri Pendidikan hadir untuk bagaimana menegaskan bahwa umat Islam ini harus benar-benar bisa memahami Islam secara apa? Menteri Agama. Agama. Begini. Ya kan? Lakukan Benar. perbaikan-perbaikan pada Iya. kurikulum Pendidikan agama. ya kan? Iya. Kemudian ditingkatkan bahkan dengan apa namanya para mubalik harus bersertifikat. Walaupun terakhir saya dengar
sudah diklarifikasi ya, Iya. tidak wajib. Tidak wajib, Tidak iya. wajib, kan gitu. Iya. Nampaknya katanya setelah mendapatkan banyak kritik, masukan iya. dari berbagai Katanya Islam, baru bersertifikat itu juga kan dari pemerintah, katanya itu kan aneh gitu. Sementara Iya. kalau ini kan lebih, kalau kita mau lihat seharusnya penilaian ini dari masyarakat gitu, iya kan? Nah, sekarang begini, apakah cukup kita mengatakan bahwa kualifikasi kredibilitas seorang mubalik itu hanya dilihat dari parameter sertifikat? Sertifikat betul, iya kan? iya iya. Saya khawatir justru nanti, ya mohon maaf, bisa jadi dipersilahkan. Iya, iya, betul. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian bisa saja mengkapitalisasi itu. Iya. Kan gitu. Negara kita ini kan negara yang gampang aja lah. Iya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Betul, Walaupun hal ini hal yang negatif. Negatif, Nah, ya. jadi sebenarnya kompetensi, kredibilitas, kapabilitas dari seorang mubalik tidak bisa diukur dari sertifikat. Bahwa Kementerian Pendidikan memiliki program untuk meningkatkan kompetensi mubalik, oke. Oke, iya. Saya setuju itu. Ya. Seharusnya langkah-langkah itu yang diambil oleh Kementerian. Dan bahkan harus disupport. Kan Iya, gitu. iya. Jumlahnya harus ditingkatkan para mubalik. Iya. Jangan ditakut-takuti dengan sertifikat yang dikaitkan bahwa kalau tidak bersertifikat tidak bisa menjadi mubalik, tidak bisa menjadi ustaz. Iya. Kan gitu. Itu kalau Berapa banyak para santri yang punya semangat. Saya kan juga santri. Iya, oh iya baik. Kita kalau di pesantren itu dulu ditugaskan tiap minggu terjun ke tengah masyarakat untuk menyampaikan ceramah. Kan semangat giroh itu Iya. harus diapresiasi oleh pemerintah. Lalu kalau mereka tidak sertifikat, bagaimana? Iya. Ini yang pertama, kemudian dia akan menjadi menjadi problem tersendiri, membuat masyarakat kita takut, karena Iya. kan masyarakat kita masih banyak yang mudah untuk terprovokasi. Iya. Kemudian jadi pintu masuk juga bagi aparat, istilahnya melakukan tindakan-tindakan yang represif. Iya. Bisa saja kan kalau dianggap bahwa dia tidak punya aspek-aspek formalistik seperti sertifikat itu. Iya. Padahal ya negara kita ini negara Islam, Iya. dari perspektif demografi populasi tidak ada yang menafikan itu. Iya. Nah, sehingga pemahaman berislaman harus Ditingkatkan. salah satunya apa? Variabelnya adalah dengan menambah jumlah mubalik, diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat, kompetensinya ditingkatkan, Iya. jangan ditakut-takuti dengan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak substantif. Betul. Iya. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan tadi ya. Tuh masih saya putaran. Kenapa orang pintar ya banyak di Indonesia ini yang koruptor, ya kan? Yang sudah penuh dengan KPK itu rata-rata orang cerdas kalau kita mau lihat. Ini berarti ada yang salah dengan pendidikan agama. Entah itu dari mana tuh. Tapi sebenarnya kalau dibilang ajaran itu nggak ada yang salah, tapi mungkin mendalaminya yang kurang atau kayak gimana? Gimana tuh pandangan Ketum? Karena tadi saya bilang itu sebenarnya kalau koruptor itu radikalis ya. Ya sebenarnya tuh radikalis itu yang koruptor itu. Baik tuh. Radikalis yang destruktif ya. Iya, destruktif betul. Oke. Jadi saya melihatnya pada tinjauan aspek filosofis ya. Iya. Ini agak sedikit filosofis lah. Jadi kalau kita melihat secara sederhana, manusia itu kan secara filosofis terdiri dari dua aspek ya, dua dimensi. Kita menyebutnya dengan dimensi ilahiyah Iya. dan dimensi hewaniah, Iya. kan gitu ya. Iya. Jadi manusia itu pada dirinya ada dimensi ilahiyah, ada dimensi hewaniah. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan konstruktif seperti kegiatan pendidikan, Iya. ada transformasi nilai, transformasi budaya, transformasi pengetahuan. Ya, tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian bisa mengaktualisasikan dimensi ilahiyah, dimensi kemanusiaan. Iya. Karena Tuhan itu kan imanen dalam diri kita, Iya. dan kita ini adalah wali-walinya kan. Iya. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Khalifah. khalifah. Nah,
kemudian pendidikan juga harus mampu. Pendidikan kan luas ya. Jadi ketika saya menyebut terminologi pendidikan ya maksudnya pendidikan dalam cakupan atau dalam pengertian yang luas. Iya. Nah, tentu pendidikan juga harus mampu bagaimana menahan atau mematikan, menghilangkan lebih tepatnya mungkin menghilangkan atau tidak mengaktualisasikan dimensi-dimensi hewaniah. Hewan. Nah, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa di satu sisi kita ini tidak ada bedanya dengan binatang, Binatang yang hewan kan, iya. yang juga melakukan aktivitas reproduksi, kebutuhan biologis. Nah, jadi pendidikan harus mampu untuk bagaimana menahan itu semua sehingga tidak aktual. Karena kalau aktual itu luar biasa kejamnya. Kejam Dan iya. itu yang saya sebut tadi radikal yang destruktif. Iya. Nah, apa contohnya? Fenomenanya apa? Ya, korupsi, kolusi, nepotisme, Nepotisme. kemudian bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, itu yang terjadi. Dan memang tadi sudah disinggung dalilnya bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan berilmu beberapa derajat. Itu Islam mengajarkan itu. Iya. Jadi iman, tauhid ya. Kalau tauhid itu kan artinya konsekuensi daripada keberimanan kita, tauhid kita, akidah kita, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah. Nasyhadu an la ilaha illallah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang lain berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang lain kan tauhid. Artinya tauhid itu jangan juga kemudian dipahami kalau saya bilang tauhid kemudian Afandi ini radikal kan Iya. gitu. Tauhid itu ya kalau orang kemudian justru diperbudak dengan harta benda, dengan wanita, dengan kekuasaan, lahirlah orang-orang yang bisa membeli kekuasaan, ya kan? Orang-orang yang korup dan sebagainya. Ya itulah orang-orang yang menyembah tauhid. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad dulu pada waktu kemudian dibujuk oleh kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan dakwah Islam dengan 3 fitnah itu kan, harta, jabatan, wanita. Beliau mengatakan bahwa ya tidak, beliau menolak itu Iya. karena apa artinya itu semua Iya. daripada keridhaan Allah. Allah. Nah, jadi menurut saya bahwa ya para koruptor itu adalah orang-orang yang radikal. Radikal iya. Iya, dan Setuju. banyak contoh-contoh radikal. Artinya begini, harus fair juga. Iya. Jangan kemudian terminologi radikal itu selalu diidentikan dengan seolah-olah terminologi radikal itu kan begini. Kalau kemudian disinggung para hufat kan gitu ya, penghafal Al-Qur'an. Kemudian good looking. Saya ini mungkin good looking ya. Iya. Nah, gitu. Jadi good looking, para penghafal Al-Qur'an, kemudian mudah untuk tersusupi dengan paham-paham radikalisme atau mungkin menjadi apa ya, sadar atau tidak sadar katakanlah dia kemudian menjadi agen daripada paham radikalisme. Nah, apa namanya? Ya justru bagi saya itu sangat miris. Iya. Dan itu seolah-olah bahwa Islam itu selalu identik dengan tindakan-tindakan yang radikalis Iya. dalam konotasi yang negatif. Negatif. Padahal kalau kita mau jujur, negara kita ini kan negara kapitalis. Sistem ekonominya sangat kapitalis, Sangat kapitalis. sangat neolib. Iya. Bayangkan aja berapa banyak jumlah orang yang miskin di negara kita. Iya. Tetapi kalau kemudian kita membandingkan dengan orang kaya yang menguasai luar biasa aset, Iya. itu kalau dibandingkan hanya segelintir orang saja itu menguasai aset, ya kan? Dibandingkan dengan orang-orang yang miskin jumlahnya sangat banyak. Iya. Pertanyaannya apakah orang-orang ini tidak radikal juga? Iya Karena benar. langsung ataupun tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, dia turut dalam memperpanjang
atau melanggengkan fenomena korupsi. Betul. Dan itu Kemudian- menindas masyarakat dan itu kecil. menindas. Iya, benar. Kemudian para koruptor, ya kan? Iya, Hukum kita ini kan tumpul ke atas, tajam ke tajam ke bawah. bawah. Iya. Sehingga para aktivis 98 menyedihkan situasi ini. Iya. Sebagian besar aktivis Iya. 98. Kenapa? Karena keadaan kita hari ini adalah keadaan yang jauh dari cita-cita reformasi. Iya. Memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, penegakan supremasi hukum dan sebagainya. Tapi bayangkan, korupsi sekarang merajalela dan orang seolah-olah pejabat itu tidak malu-malu, ya kan? Iya. Tidak malu-malu ketika dia menjadi koruptor. Koruptor. Kan Dia gitu. senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Iya, pakai apa orang situ juga kan dia Iya. senyum santai, Iya. Nah. dengan mudah meminta maaf. Iya. Jadi padahal lebih jahat. Jadi menurut saya lebih jahat para koruptor Iya. ya daripada pencuri ayam misalnya. Iya Kalau pasti. pencuri ayam hanya merugikan si pemilik ayam. Iya. Tapi kalau para koruptor ini merugikan banyak orang. Dan Iya. itu sangat radikal. Sangat radikal. Saya Sangat setuju itu. radikal. Banyak lagi yang lain. Kemudian pengedar-pengedar narkoba. Narkoba. Kita bertanya kok, kenapa sih narkoba yang jelas-jelas luar biasa efek destruktif merusaknya di bangsa kita ini, terutama bagi generasi muda, kok nggak bisa diberantas Iya. para bos bandar besarnya oleh aparat keamanan, ya kan? Iya. Padahal mereka sebagai alat negara salah satu fungsinya adalah untuk itu, Iya. bagaimana memberantas segala bentuk-bentuk kejahatan, Jahat. kriminalitas, salah satunya adalah penyebaran narkoba Narkoba. yang sudah sangat merajalela di bangsa kita, terutamanya menimpa generasi muda kita. Iya. Nah, para bandar narkoba itu adalah orang-orang yang radikal, Iya. kan gitu. Nah, banyak lagi yang lain. Iya. Jadi saya menangkap nih. Berarti sebenarnya ini masuk ke pertanyaan selanjutnya, tapi karena udah terjawab juga. Jadi sebenarnya pemicu-pemicu radikalisme ini termasuk koruptor itu yang tadi kita sudah sebut. Itu juga pemicu dia karena koruptor. Kenapa tidak? Dari dia korupsi sekian banyak ada sampai tingkatan triliun, bukannya itu menindas rakyat kecil. Jadi ada bahasanya gitu ya, istilahnya kayak gini nih. Orang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Ya si dia makin kaya dan yang miskin makin miskin gitu. Itu radikal yang sesungguhnya. Kemudian pengedar narkoba. Ya kan ini sebenarnya radikal ini yang harus diatasi sama Kementerian Agama ya, Menteri Agama, bukan lagi menyentil soal penghafal Quran. Padahal bagaimana menurut Ketum? Allah sudah janjikan bahwa yang penghafal Quran ketika dia hafiz 30 juz itu dijamin surga. Selain menjamin surga, ada beberapa orang di antara kedua orang tuanya dipakai mahkota. Ini dalam pandangan Islam kan gimana nih tuh? Ya, itu betul bahwa keutamaan dari para penghafal Al-Quran seperti yang Iya. disebutkan tadi, bahwa dalam salah satu daerah tentunya para penghafal Al-Quran ini dia dijamin masuk surga. Iya. Kemudian anak keturunannya juga, keluarganya juga dijamin masuk surga. Nah, para penghafal Al-Quran ini adalah tentu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Iya. kalamullah, firman Allah. Iya. Kan gitu. Iya. Sehingga dalam satu sejarah sama-sama kita ketahui upaya-upaya kafir Quraisy salah satunya untuk bagaimana kemudian menghancurkan Islam zaman dahulu adalah dengan membunuh para penghafal Al-Quran. Kan gitu. Iya. Jadi tentu sangat mulia para penghafal Al-Quran. Dan saya kira juga memang tentunya kalau harapan kita semuanya tentu jangan hanya menghafal, Iya. jangan hanya sebatas Menghafal, dihafal, mengamalkan ya. tapi ya kemudian didalami maknanya, dipelajari tafsirnya, dan Iya. yang paling penting adalah diamalkan. Iya. Baik. Ini tentu saya punya pertanyaan selanjutnya nih. Itu sudah sangat jelas tadi. Adakah setelah diskusi dengan pikiran-pikiran yang sangat cemerlang, ide-ide cemerlang yang tadi, pandangan-pandangan yang sangat luar biasa sudah disampaikan tadi, menurut Ketum,
yang pesan yang ideal untuk apa namanya, untuk peran khususnya ya untuk kementerian ini mengatasi segala problematika yang memang berkaitan dengan hal yang krusial yang seharusnya itu menjadi kerjanya Kementerian Agama, bukan lagi menyentil di masalah yang bukan urusan dia. Apalagi radikalisme itu dari awal saya sudah sampaikan lebih cocok ke Polhukam atau Kemenhan dan lain sebagainya, itu lebih cocok. Terorisme dan radikalisme lebih cocok ke situ dibanding dengan ini. Mungkin akar masalahnya yang harus dibumi hanguskan. Misalkan akar masalah dari koruptor itu apa sih? Yang tadi ketemu udah panjang lebar sudah dijelaskan ya. Berarti harus ada pendidikan agama yang ditingkatkan. Itu ya seperti intisari dari situ Ketum. Nah, gimana nih ada pesan ideal buat? Ya, jadi sebenarnya memang kalau kita menggali Al-Quran, Iya, menggali As-Sunnah, hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian secara umum mempelajari ajaran agama Islam, iya, saya kira tidak cukup dengan waktu yang sebentar, iya, termasuk menjelaskannya. iya, Kan gitu ya. benar-benar. Nah, kita ini kan ya orang-orang yang apa ya, keilmuannya masih rendah lah. Iya, Tapi karena kecintaan kita kepada agama ini, kepada Islam, kecintaan kita juga kepada umat, iya, kepada bangsa, negara, persatuan dan kesatuan, sehingga kita mencoba untuk berani berdiskusi tentang itu. iya, Nah, saya mengawalinya dengan sebuah hadis baginda Rasulullah, di mana beliau mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa diutusnya, sesungguhnya beliau itu diutus untuk apa? Untuk liutammima makarimal akhlak, keutamaan akhlak. iya, Makanya beliau itu adalah Al-Quran yang berjalan, iya, kan gitu ya. iya, Nah, jadi akhlak yang paling penting adalah akhlak. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa iman tanpa ilmu itu ya iman tanpa ilmu, ilmu tanpa iman juga ketimpangan hampa Kan gitu ya, iya, Hampa. Jadi, iya, ilmu tanpa iman sesat, iya, gitu ya. betul, atau buta lah. iya, Kemudian gitu juga sebaliknya, artinya harus Harus seimbang. tawazun, harus Iya. seimbang antara iman dan ilmu. Ilmu. Dan Islam mengajarkan itu. Bagaimana baginda Rasul mengatakan utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Kan gitu ya. iya, Nah, artinya apa? Artinya dalam mengarungi kehidupan ini, dalam semua profesi yang kita jalani, apakah sebagai elit politik, iya, sebagai anggota DPR, sebagai pejabat eksekutif, sebagai pejabat yudikatif, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai petani dan sebagainya dalam keberagaman pekerjaan atau profesi kita. Nah, dalam ideologi keislaman kita, maka kita harus selalu mengupgrade ya keilmuan kita dan meningkatkan kapasitas keimanan kita. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, Kita iya, harus yazidkan dia, harus naikkan Naikkan dia dia. terus, jangan sampai dia melemah. Nah, karena kalau hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, itu ya yang terjadi seperti sekarang ini, iya, ya kan? Akhirnya ya mungkin sholat gitu ya, mungkin puasa, mungkin berhaji, tetapi ketika dibujuk dengan bujukan-bujukan duniawiyah, Iya. tergoda. Padahal sebenarnya tujuan daripada kehidupan kita adalah maaf hari kemudian. iya, Nah, jadi itulah yang penting. Nah, berkaitan dengan Kementerian Agama, tentu mengawali dari innama bu'istu liutammima makarimal akhlak tadi. Kementerian Agama ini kan leading sektor ya, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana pemahaman keagamaan khususnya Islam di tengah masyarakat rakyat Indonesia yang mayoriti Islam ini benar-benar bisa hafal. iya, Kan sampaikan, jadi balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, kan gitu. Kemudian sampaikan kebenaran walaupun pahit. pahit, Kan iya, gitu.
Jadi kita jangan memilah ajaran Islam ini yang bisa diajarkan. Iya. Kan gitu. Ini Iya. yang tidak boleh karena takut nanti bisa menjadi Bibit-bibit radikal. Nggak boleh. Oh iya, Iya kan? setuju. Iya. Kita nggak diajarkan oleh Rasulullah, Betul. oleh Khulafaur Rasyidin, oleh tabi'in. Iya. Itu kita diajarkan bagaimana mengajarkan Islam secara Kafah. Iya. kan gitu. Nah, jadi kekafahan mengajarkan Islam itu penting. Iya. Jangan takut bahwa nanti ya karena ajaran jihad juga ada kan. Ada, betul. Bahkan surah At-Taubah itu ayat-ayat tentang jihad kan gitu. Betul. Walaupun jihad juga kemudian tidak semata-mata Perang, dengan iya, perang fisik misalnya. Benar. Kan gitu. Menuntut ilmu Ya. juga jihad ya. Tetapi perang secara fisik juga harus kita benarkan Benar, iya. ketika syarat-syarat syar'inya terpenuhi. Iya itu. Nah, menuntut ilmu kemudian tidak tergoda dengan godaan dunia itu Dunia jihad. itu jihad juga, betul. Bersungguh-sungguh di jalan Allah kan, Bersungguh-sungguh. Shiratal Mustaqim. Iya. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada doktrin jihad misalnya Iya. di dalam Islam. Para ulama kita terdahulu, para santri kita terdahulu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu Iya. yang membakar Membakar Hanya semangat, hanya betul. dengan bambu runcing tapi bisa mengusir Mengusir para penjajah, betul. Kan gitu. Setuju, Nah, setuju. tetapi bagaimana kemudian katakanlah keberterimaan atau toleransi yang besar dari umat Islam. Iya. Piagam Jakarta 7 katanya dihilangkan menjadi hari ini kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu kan menjadi satu bentuk bahwa toleransi yang besar dari umat Islam. Iya. Saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang ada di Belanda. Justru di Belanda itu karena Islam minoritas. Bahkan azan aja nggak bisa pakai toa. Bukan saja di Belanda, di Iya. beberapa negara kan kayak gitu juga. kan? Iya. Nah, kita di sini bagaimana kita bisa berdampingan dengan Pemeluk yang agama lain. Iya. ya kan? Saudara-saudara kita dari agama lain. Betul. Mereka bebas beribadah dan sebagainya. Kita mayoritas. Mayoritas. Itu artinya bahwa kita nggak usah diajari lagi Ini tentang toleransi. tentang toleransi. Betul. Dan nggak usah, jangan ditakut-takuti dengan isu-isu Radikal. Jangan sampai ada kepentingan kapitalisme global di sana Iya. yang terhubung dari itu. Nah, saya katakan bahwa saya tegaskan bahwa yang radikal itu adalah kaum borjuis, kaum kapitalis, Iya. korporasi yang kemudian merenggut hak Hak rakyat, para betul. koruptor. Iya. juga radikal. Itu radikal, sangat radikal. Kemudian para, mohon maaf ya, mungkin ada sebagian politisi yang kemudian dalam kontestasi politik menggunakan money politik, Iya. mahar politik, itu juga radikal. Kenapa? Karena mengabaikan aspek kredibilitas, aspek kompetensi, lalu kemudian hanya dengan modal kapital bisa masuk dalam kontestasi Iya. pemilu. Itu juga radikal. Iya. Menurut saya. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang nanti ketika berkuasa pasti akan berpikir untuk bagaimana mengembalikan modal-modalnya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Sudah pasti. Nah, Dan ini radikal ya, Tum ya. makanya tugas Kementerian Agama, saya sepakat bahwa kompetensi, kredibilitas, kapabilitas, kemampuan, ya, kualifikasi dari para mubalik itu ditingkatkan. Iya. Ya kan? Tentu dengan program-program yang baik, bekerja sama dengan ormas-ormas Islam. bekerja sama dengan MUI dan kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Betul. Dikolaborasikan, lalu kemudian melahirkan program yang baik. Iya. Nggak Betul. usah kemudian harus diikat dengan sertifikat. Sertifikat. Kan gitu. Karena nggak ada jaminan orang yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi, dinyatakan punya sertifikat, dia benar-benar mubalik yang Betul, iya benar-benar. Penyampaian kebenaran meskipun itu pahit, tapi tetap kita harus sampaikan karena memang kita dianjurkan ya. Iya, murah. Jadi meskipun itu sakit kita harus sampaikan karena memang kita benar-benar diperintahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya kalau nggak salah kayak gitu ya Tum ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa kayak gitu. Jadi kita memang dihadirkan ini untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah ketika misalkan dalam tanda kutip pejabat siapapun itu baik Kementerian Agama, Menteri Agama dan lain sebagainya, kalau memang itu salah ya memang wajib untuk kita ingatkan gitu kan, saling mengingatkan. Apalagi dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia ini kan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah ya.
Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan ya, Ketum ya, kayak gitu. Jadi ini sangat menarik, Tum. Untuk menutup ini saya minta statement terakhir dari Ketum. Baik. Jadi Hold Tum berapa menit juga boleh, Tum. oke, yang pertama sebagai closing statement ya. Iya. Jadi yang pertama soal radikal gitu ya. Jadi yang pertama soal penggunaan istilah atau terminologi radikal, Iya. saya kira sangat tidak tepat kalau kemudian itu seolah-olah diidentikan dengan Islam atau mungkin ya baik Islam secara komunal, Iya. secara komunitas ataupun secara personal. Kenapa? Karena saya melihatnya ditekannya bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan sesuatu yang fasad, kan gitu ya. Iya. Dari apa ya? Dari asal katanya saja kan salama yusalim, Islaman, keselamatan. Keselamatan. Iya. Jadi Islam itu mengajarkan keselamatan. Iya. Tentunya bukan hanya keselamatan bagi yang memang sudah jelas-jelas Islam dari lahir, Iya. tapi juga bagaimana ud'u ila sabili rabbik, mengajak kepada saudara-saudara kita yang belum Islam untuk menjadi Islam dengan dakwah, dengan syiar Islam, dengan suri tauladan, dengan akhlakul karimah dan sebagainya. Nah, tetapi tentu juga kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam dimensi ajaran Islam ada al-wala dan ada al-wala dan wal-bara, kepada siapa kita berwala, mencintai, ya kan, dan kepada siapa kita bara, membenci, ya kan. Tetapi tentunya semuanya ini untuk kemaslahatan, bukan hanya tendensi personal dan sebagainya, tetapi untuk kemaslahatan. Nah, kemudian sehingga itu tadi saya katakan bahwa ya tentu apa ya, perbuatan-perbuatan yang katakanlah misalnya fenomena yang sudah sering kemarin kita lihat, misalnya pengeboman, kan gitu ya. Iya. Nah, ya tentu kita harus mengatakan bahwa kita tidak sepakat. Kita tidak sepakat. Setuju, kita nggak sepakat. Kita tidak sepakat dengan tindakan-tindakan itu. Iya. Kenapa? Karena ketika itu kemudian dipahami oleh pelakunya sebagai bahagian daripada ajaran Islam, maka kita berani mengatakan bahwa bisa jadi dia belum memahami Islam yang sesungguhnya, yang apa? sesungguhnya secara kafah, kan gitu. Iya. Atau bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mungkin juga kita harus melihatnya dari aspek-aspek yang lain, dari aspek patologi sosial, ya kan? Iya. Karena kemiskinan, kesulitan hidup dan sebagainya yang menghimpit, ya kan? Iya. Kemudian ditambah dengan doktrin, lalu kemudian dimanfaatkan dengan kelompok-kelompok anti-Islam, bisa jadi lalu kemudian dia menjadi martir, menjadi orang-orang yang terkorbankan begitu saja. Nah, kan kita harus melihatnya secara komprehensif. Tetapi bahwa kesimpulannya Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Iya. Dia rahmat bagi segala Jangankan kepada sesama manusia, Iya. kepada binatang Hewan pun, bahkan kepada benda mati seperti batu, itu kita bagaimana bisa berbuat baik kepada mereka semua. Itu diajarkan, sampai akhlak yang terkecil itu diajarkan di dalam Islam, ya kan? Iya. Menjaga alam, Menjaga pohon dan alam. sebagainya itu kan diajarkan semua tuh ya. Iya. Katanya menjaga hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, baru Iya. hubungan manusia dengan Tuhan, kan jadi kita Iya. bahkan hal itu juga dianjurkan, bukan Iya. saja manusia. Betul. Nah, Iya. apalagi dengan sesama Sesama manusia. Betul. Nah, jadi salah kalau kemudian ya akhirnya apa? Saya juga khawatir kelompok-kelompok anti-Islam ini, kelompok-kelompok Islamofobia ini, gitu kan? Kemudian ya mencoba untuk melahirkan generasi Islam yang tidak ngerti tentang agama. Iya. Mungkin KTP-nya Islam, ya.
kemudian dia juga sholat, dia juga puasa, tetapi tidak memaknai dari semua dimensi ajaran-ajaran itu sampai pada level yang hakiki, substansi, kan gitu. Jadi ya generasi Islam banyak, pemuda Islam banyak, tetapi tidak benar-benar mencintai agamanya, ya kan, tidak benar-benar menjadi manifestasi seorang Islam yang hadir untuk membawa rahmat, sehingga apa, degradasi moral terjadi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi pesan saya bahwa harapan kita semua tentunya, apalagi dalam pandemi COVID-19, kita melihat koordinasi, terkesan koordinasi di internal pemerintahan, kementerian itu tidak berlangsung dengan baik. Ya wajarlah mungkin karena kepanikan, karena ada terpaan yang sangat dahsyat COVID-19 menerpa segala segi kehidupan industri multisektoral. Tetapi ini pesan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemuda Islam, kita sebagai aktivis, kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam. Nah, tentu bertanggung jawab. Harus ya bertanggung jawab. Iya, karena himpunan mahasiswa Islam sendiri, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, sejarahnya sangat panjang. Iya. Lahir 1947, adalah untuk berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kemudian mengangkat derajat harkat martabat rakyat Indonesia dan mengangkat izzatul Islam dalam konteks yang lebih universal, bukan hanya Indonesia saja. Jadi situasi Indonesia hari ini, ya HMI hadir untuk bertanggung jawab, memberikan masukan, memberikan saran yang konstruktif, yang solutif kepada pemerintah. Nah, tentu banyak. Saya juga ya ingin sekali sebenarnya berdiskusi dengan Pak Menteri Nadiem, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, karena saya melihat bahwa konsep Merdeka Belajar ini juga hanya perubahan-perubahan yang sifatnya administratif, teknis, dan tidak menyentuh pada ranah substansi persoalan pendidikan kita. Pendidikan kita ini masih menghamba kepada kapitalisme global, kepentingan pasar. Akhirnya apa? Yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa jangan sampai rakyat Indonesia menjadi budak di negeri sendiri, itu terjadi. Iya, terjadi. Jadi kita nggak merdeka 100%. Makanya Bung Karno bilang kita mungkin lebih mudah melawan bangsa lainnya, tapi kita lebih sulit untuk melawan bangsa kita sendiri itu, karena kita terjajah saat ini. Betul tuh, lanjut tuh. Karena kapitalisme global ini bagi saya sumber masalah. Ya. Bayangkan patologi sosial. Jadi melihat penyakit-penyakit masyarakat itu jangan hanya dari sisi apa ya? Hanya bukan dilihat dari problem personal atau problem individual. Iya. Tapi lihatlah dari perspektif problem sosial. Bagaimana caranya memahami bahwa patologi sosial, hal-hal yang menyimpang itu adalah merupakan sesuatu yang problem sosial ketika secara kuantitas jumlahnya banyak. Iya. Kalau kemiskinan di negara kita banyak daripada orang-orang yang mapan, berarti problem sosial. Kalau orang-orang yang tidak sekolah banyak, berarti problem sosial. Kalau pengangguran banyak, berarti problem sosial. Kemiskinan banyak. Kalau kejahatan terjadi di mana-mana, problem sosial. Dan itulah sumber-sumber ketidakstabilan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka negara harus hadir, gitu loh. Jangan negara justru menjadi hamba dari kepentingan kapitalisme global. Dan itu yang kita baca terjadi hari ini. Pemerintah kita, penguasa kita justru menghamba kepada kepentingan kapitalis. Kapitalis itulah yang radikal. Iya, kapitalis itu yang radikal, koruptor itu yang radikal ya. Jadi harapan kepada Pak Menteri Agama khususnya, berhentilah untuk harus menjustis atau dalam tanda kutip seolah-olah ya, meskipun mungkin maksud beliau tidak kayak situ, tapi kan ini sangat menyakiti umat Muslim. Pandangan kita kan berbeda-beda. Tabayun ya, tabayun dari klarifikasi atau tabayun dari Pak Menteri Agama juga penting. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi,
boleh jadi yang dimaksudkan mungkin tidak demikian. Iya, Tetapi jangan salahkan juga ketika banyak masyarakat Indonesia kemudian membangun satu interpretasi yang seperti ini, iya betul. bahwa kok begitu statementnya Pak Pak Menteri, Menteri. itu jangan disalahkan juga. Iya betul. Nah, Dan saat ini lagi ramai di seluruh penjuru, apalagi para santri, para ulama, para guru-guru ngaji, apalagi bahkan kalau saya mestinya porsi pendidikan agama itu di samping secara kuantitas harus ditambah, maka kualitasnya harus ditingkatkan. tingkat. Mubalik harus banyak dilahirkan Iya, melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam, apakah Iya. itu madrasah aliyah, iya, apakah itu pesantren, sekolah-sekolah tinggi agama, Iya. dan sebagainya harus ditambah. Jangan justru kemudian ditakut-takuti dengan sertifikat. iya. Baik, Nah, baik. kasihan bangsa kalau seperti itu. Baik, Tung. Terima kasih, Tung. Ya. Oke. Baik, ini menarik sekali pemikiran-pemikiran dari Ketua Umum PBHMI MPO, kita kenal bersama ya malam hari ini. Nanti kalau misalkan ada butuh pemikiran-pemikiran dari Ketua PBHMI, silakan menghubungi langsung. Ini saya pikir menarik dan memang kita harus real kan, kita harus selesaikan ya persoalan ini. Ilmu itu harus perlu disampaikan. Jadi bukan saja kita sekedar menuntut ilmu, tapi ketika kita sudah menuntut ilmu, kita dalami dan kita amalkan. Seperti itu ya Tum ya. Terima kasih atas kehadirannya Tum. Terima kasih atas ilmunya juga malam ini. Baik, baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin, ya Allahumma Rabbal amin. Saya juga mohon maaf teman-teman dan pemirsa semuanya, juga ada kata-kata yang khilaf, ada mungkin kalimat atau apa ya, diksi yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Ya, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita ini kan al-insan manusia yang lemah Tak luput dari kehilapan. Oke. Baik, terima kasih Siap. Tum. Sama-sama. Pemirsa semua terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.